Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sultan Aulia, NPP 2900751 dari kelas D4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Administrasi Perencanaan Pemerintahan Daerah yang berjudul Perencanaan Berbasis Hasil. Di sini ada pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tahun 2018 mencapai 5,81%. Lalu di sini ada PDRB ADHB menurut kabupaten kota di Provinsi Banten. Jumlahnya dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan. Namun di tahun 2020 kembali mengalami penurunan. Namun angka tersebut masih sementara. Indeks pembangunan manusia menurut kabupaten kota di Provinsi Banten. Indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan. Namun dalam angka yang sementara di tahun 2020 ini mengalami peningkatan yang sangat tipis. Presentasi penduduk miskin menurut kabupaten kota Provinsi Banten tahun 2018 sampai 2020. Secara total semua ini mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2019 kemiskinan di Provinsi Banten mengalami penurunan. Namun di tahun 2020 kembali lagi mengalami peningkatan. Isu PKD bidang perencanaan dan Monef. Proses perencanaan belum berbasis hasil. Sinkronisasi perencanaan penganggaran dan Monef diperlukan. Konsistensi dan sinkronisasi program masih relatif lemah, baik secara vertikal maupun horizontal. Lalu dokumen perencanaan jangka pendek dan menengah relatif belum konsisten. Proses perencanaan dilakukan melalui jalur top down dan bottom up, namun belum berjalan baik dan masih cenderung normatif. Isu-isu PKD bidang. Tingkat pemahaman stakeholder berbeda-beda. Tidak semua stakeholder memahami proses perencanaan dan Monef dengan baik. Dokumen perencanaan dan Monef baru dipahami sebatas dokumen formalitas belaka, belum pada substansinya. Lalu legislatif dan eksekutif harus mampu melihat isu-isu krusial dalam perencanaan Monef agar dapat mengembangkan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan konteks lokalitas daerah, isu local wisdom, dan perkembangan pemikiran global. Perencanaan memberikan gambaran tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana tujuan dicapai. Perencanaan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan dapat memperkirakan terhadap yang akan dilalui, meminimalkan ketidakpastian. Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Lalu ada kelayakan perencanaan. Perencanaan harus rasional, bukan berdasarkan emosi dan perkiraan-perkiraan yang tidak berdasar. Perencanaan harus melihat dan memperhitungkan tujuan yang relevan bagi peningkatan kesejahteraan, pemilihan dan desain kegiatan atau program yang tepat, penjadwalan implementasi yang tepat, identifikasi masalah-masalah yang dihadapi, sumber daya yang akan digunakan serta alokasinya, kelembagaan organisasi atau badan pelaksananya. Perencanaan dimulai dari fakta dan berbasiskan hasil. Apa menekankan pada hasil? Menegaskan objektif dari tindakan pemerintah. Know where you are going before you get moving. Lalu yang kedua, hasil adalah sesuatu yang menciptakan benefit atau manfaat. Indikator hasil akan memberitahu ketika sebuah kebijakan atau program sukses dilaksanakan atau tidak. Langkah pengembangan kerangka hasil. Kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Yang kedua, pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil. Yang ketiga, baseline data pada indikator ada di mana kita sekarang. Yang terakhir, perencanaan untuk perbaikan, pemilihan target hasil.
Isu dalam pemilihan ukuran hasil untuk pemantauan dan evaluasi untuk keperluan perencanaan. Yang pertama itu, adakah tujuan pembangunan daerah dan sektoral yang dinyatakan secara eksplisit? Apakah janji politik telah dibuat untuk menjelaskan performa pemerintah? Apakah polling dari masyarakat dapat menjelaskan sesuatu? Apakah ada kebijakan-kebijakan dengan kekuatan hukum lainnya? Apakah bantuan pengembangan yang dihubungkan dengan tujuan-tujuan tertentu? Mereformulasikan concern pada stakeholder menjadi hasil yang positif dan desirable. Dari hasil pertanian rusak sebelum mencapai pasar ke meningkatnya akses petani ke pasar. Dari anak sekolah drop out ke insentif bagi keluarga untuk menyekolahkan anaknya. Dari minimnya keamanan di waktu malam ke meningkatkan keamanan masyarakat. Ukuran hasil diturunkan dari masalah atau isu yang dihadapi. Area kebijakan misalnya di pendidikan. Dari bangunan sekolah tidak dipelihara, baik dibuat dari material kualitas rendah ke meningkatnya kualitas dan pemeliharaan bangunan sekolah. Dari anak usia sekolah di perdesaan kesulitan mengakses sekolah ke anak usia sekolah perdesaan mendapatkan akses yang sama ke pendidikan. Dari kurikulum sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja ke meningkatnya kurikulum untuk yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dari keluarga miskin tertinggal dan tidak mendapatkan pendidikan berkualitas ke anak usia sekolah dari kalangan miskin memperoleh bantuan pendidikan. Perlu diingat, hasil biasanya tidak dapat secara langsung diukur, hanya dilaporkan. Hasil yang diharapkan harus diwujudkan dalam bentuk indikator-indikator. Pemilihan indikator kinerja kunci untuk memantau hasil. Indikator hasil tidaklah sama dengan hasil. Setiap hasil perlu untuk diterjemahkan dalam satu atau beberapa indikator. Sebuah indikator hasil mengidentifikasi pengukuran numerik yang dapat memberikan informasi untuk mendeteksi kemajuan atau tiada kemajuan ke arah pencapaian hasil yang diinginkan. Pilih indikator hasil. Sebuah indikator kinerja haruslah clear, tepat, dan tidak ambigu. Relevan, cocok untuk subjek yang diamati. Ekonomik, tersedia dengan biaya yang wajar. Adequate, harus menyediakan dasar yang cukup untuk menilai kinerja. Monitorable, untuk harus dapat divalidasi oleh lembaga lain. Memilih indikator. Pilih beberapa indikator proyek atau program atau kebijakan untuk satu hasil yang diharapkan. Pastikan kepentingan dari beberapa stakeholder yang terkait masuk menjadi bahan pertimbangan. Relevansi indikator bersifat dinamis. Suatu saat mungkin perlu menambah dengan yang baru dan mengganti yang lama. Memiliki setidaknya ada 3 periode pengukuran sebelum mempertimbangkan untuk mengganti indikator Anda. Berapa jumlah indikator yang bisa dikatakan cukup? Adalah jumlah minimum yang dapat menjawab pertanyaan ini. Apakah hasil yang diharapkan sudah tercapai? Mengapa menggunakan indikator proksi? Karena indikator proksi indikator perkiraan yang menjelaskan atau terkait dengan indikator yang ingin kita ukur. Hanya menggunakan indikator proksi ketika data untuk mengukur langsung indikator tidak tersedia atau tidak dapat dikumpulkan pada waktu yang ada. Contoh, jenis atap atau jumlah televisi sebagai ukuran proksi dari meningkatnya pendapatan rumah tangga. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon saran dan kritik. Selebihnya, terima kasih untuk telah mendengarkan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.